Hotel Sinar Malam berdiri sejak tahun 1960 di pinggiran kota. Dulu hotel ini ramai dengan tamu dari luar kota. Tapi sekarang hanya menjadi tempat singgah orang yang tidak punya pilihan. Semua warga dan pekerja hotel tahu aturan utamanya. Jangan pernah membuka pintu kamar 304, apalagi tinggal di situ. Kisahnya dimulai pada tahun ke-1987. Seorang pria bernama Rudy tinggal di kamar 304 bersama istrinya, Dewi. Rudy bekerja sebagai sopir truk dan sering keluar kota selama berhari-hari. Suatu hari, dia pulang lebih cepat dari jadwal dan menemukan Dewi bersama pria lain di kamar. Marah dan sedih, Rudy memukul pria itu sampai tidak sadar, lalu memegang leher Dewi sampai dia berhenti bernapas. Setelah itu, Rudy menutup pintu kamar, mengunci dari dalam, dan bunuh diri dengan menggantung diri di atas katil. Sejak itu, kamar 304 selalu terkunci. Tapi setiap malam, pekerja hotel mendengar suara menangis di dalamnya, kadang teriakan marah, dan bunyi gantungan yang bergoyang. Beberapa kali, tamu yang salah kamar atau pekerja yang penasaran mencoba membuka pintu dan yang pulang dengan selamat hanya bisa menceritakan hal-hal yang mengerikan. Suatu malam, seorang pekerja hotel bernama Jono diminta memeriksa lantai 3 karena ada tamu yang mengeluh suara ganjil saat dia melewati depan kamar 304. Pintu yang sudah terkunci tiba-tiba terbuka dengan perlahan. Dia melihat cahaya merah menyala dari dalam dan mendengar suara orang yang menangis sambil mengucap, "Rudy, maaf, maaf." Jono coba menutup pintu, tapi tangan dingin menyentuh pergelangan tangannya. Dia lari secepat mungkin dan tidak pernah mau lagi ke lantai ketiga. Seorang tamu yang tidak tahu aturan, Budi, secara tidak sengaja ditempatkan di kamar ke-304. Malam itu, dia mau mencuci muka di kamar mandi. Saat dia melihat cermin, wajahnya tiba-tiba berubah menjadi wajah Rudy yang memandangnya dengan matanya merah. Di balik dia di cermin, terlihat Dewi yang berdiri dengan leher yang memerah. Budi teriak dan lari keluar kamar, meninggalkan semua barangnya. Esok paginya, pekerja menemukan cermin kamar itu penuh dengan tulisan maaf yang terbuat dari air liur. Suatu malam, seorang wartawan yang ingin menulis cerita tentang hotel itu, Siska, masuk kamar 304 dengan kunci yang dia curi. Dia duduk di katil dan mencatat apa yang dia lihat. Tiba-tiba, katil mulai bergoyang perlahan, seolah-olah ada orang yang berdiri di bawahnya. Dia melihat seutas tali yang menggantung dari langit-langit, dan suara Rudy terdengar, "Kamu datang untuk apa? Pergi dari sini." Siska melihat bayangan Rudy yang menggantung diri di atasnya, dan dia langsung pingsan. Ketika dia bangun, dia sudah di luar kamar dan kunci hilang. Setelah Budi keluar dari kamar 304, pekerja hotel mencoba membersihkan kamar. Saat Pak Slamet sedang membersihkan meja telepon itu tiba-tiba berdering. Dia angkat dan mendengar suara pria yang menangis. "Dewi, kenapa kamu tinggalkan aku?" Pak Slamet menjawab, "Ini bukan Dewi." Tapi suara itu terus berulang. Dia coba melepas, tapi itu tidak bisa dilepas dari telinganya. Hanya setelah dia berteriak Rudy, "Berhenti!" baru terlepas, dan telepon mati selamanya. Malam hari hujan, seorang tamu yang tinggal di kamar 303 melihat bayangan orang yang berdiri di kaca jendela kamar ke-304. Bayangan itu seperti pria yang menggantung diri, tapi badannya terus bergerak ke atas dan ke bawah saat dia melihat lebih dekat. Bayangan itu berbalik dan menatapnya dengan mata kosong. Tiba-tiba, kaca jendela kamar 304 pecah, tapi tidak ada batu atau apapun yang terlempar. Tamu itu langsung check out paginya. Lemari kamar 304 masih ada baju koko putih yang dulunya dipakai Rudy. Suatu malam, ketika Siska kembali menyamar sebagai tamu, dia membuka lemari. Baju koko itu tiba-tiba terbang keluar dan menutupi wajahnya. Dia merasa napas tersumbat dan mendengar suara Rudy di telinganya, "Kamu tidak boleh menyebarkan cerita tentang aku." Dia melemparkan baju itu dan lari keluar. Tidak pernah mau kembali lagi. Pekerja hotel, Ibu Yati, diminta memeriksa kamar 304 karena ada bau air yang menyebar. Saat dia masuk, dia melihat keran air mandi menyala dengan deras, dan airnya berwarna merah seperti darah. Dia coba mematikan keran, tapi itu tidak berfungsi. Tiba-tiba, tanggapan air mandi terbuka, dan sejumlah air merah mengalir keluar, membentuk pola tulisan Dewi di lantai. Ibu Yati menangis dan lari keluar.
dan sejak itu dia selalu membawa tasbih ke kerja. Di tembok kamar 304, ada jam dinding yang sudah tua. Setiap malam jam 11:47. Jam itu akan berputar mundur sampai jam 10:15. Saat jam berputar, suara teriakan dan menangis akan terdengar lebih keras. Seorang pekerja yang melihat itu, Adi, mengatakan bahwa dia melihat bayangan Rudy dan Dewi berkelahi di tengah kamar saat jam berputar. Di mejanya, ada buku catatan kosong yang dulunya dipakai Rudy. Suatu malam, ketika seorang mahasiswa yang penasaran, Rio, masuk kamar, dia melihat pena di buku itu mulai menulis sendirinya. Tulisan yang muncul, "Aku tidak mau sendirian, datanglah bersamaku." Dewi, Rio coba mengambil buku itu, tapi pena itu tiba-tiba menulis di tangannya. "Kamu akan menggantikan dia." Dia teriak dan lari, dan tulisan di tangannya hanya hilang setelah dia berdoa. Suatu malam, pengelola hotel, Pak Hartono, memutuskan untuk mengunci kamar 304 secara permanen. Dia memasuki kamar dengan kunci, memeriksa semua sudut, dan mau keluar untuk mengunci dari luar. Tapi tiba-tiba, pintu menutup sendiri dan terkunci dari dalam. Dia melihat Rudy berdiri di depan katil, dengan wajah yang memerah dan mata merah. Rudy berkata, "Kamar ini adalah rumahku. Jangan pernah usah mengunci aku lagi." Pak Hartono panik dan memukul pintu sampai pekerja membukanya. Sejak itu, pintu kamar 304 tidak pernah dikunci lagi dan selalu terbuka sedikit setiap malam. Setelah serangkaian kejadian mengerikan, para tamu hotel dan staf mulai menghindari kamar ke-304. Desas-desus tentang hantu Rudy dan Dewi semakin santer, membuat bulu kuduk merinding. Namun, seorang detektif bernama Ardi merasa penasaran dan memutuskan untuk menyelidiki misteri ini. Ardi adalah seorang pria parubaya dengan pengalaman bertahun-tahun dalam memecahkan kasus-kasus sulit. Dia tidak percaya pada hantu, tetapi dia tahu ada sesuatu yang aneh di kamar ke-304. Dia menghabiskan berhari-hari memeriksa setiap sudut ruangan, mencari petunjuk yang mungkin terlewatkan. Suatu malam, saat Ardi sedang memeriksa buku catatan di meja, dia menemukan sesuatu yang aneh. Ada halaman yang sobek, dan dia bisa melihat bekas tulisan di halaman berikutnya. Dengan hati-hati, dia menggunakan pensil untuk menggosok halaman tersebut, dan perlahan-lahan sebuah pesan mulai muncul. "Dewi tidak bersalah." Tulis pesan itu, Rudy yang membunuhnya. Ardi terkejut. Selama ini, semua orang percaya bahwa Dewi yang membunuh Rudy. Tetapi pesan ini menunjukkan hal yang sebaliknya. Dia terus mencari petunjuk lain. Dan akhirnya dia menemukan sebuah surat tersembunyi di balik lemari. Surat itu ditulis oleh Rudy, dan isinya mengungkapkan bahwa dia telah berselingkuh dengan wanita lain. Dewi mengetahui perselingkuhan itu, dan mereka bertengkar hebat. Dalam kemarahan, Rudy mendorong Dewi, dan dia jatuh hingga tewas. Rudy merasa sangat bersalah atas kematian Dewi, dan dia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Namun, sebelum dia melakukannya, dia menulis pesan di buku catatan untuk mengungkapkan kebenaran. Ardi akhirnya berhasil memecahkan misteri kamar ke-304. Dia mengungkapkan kebenaran kepada polisi dan keluarga Rudy dan Dewi. Meskipun kebenaran itu pahit, setidaknya mereka bisa mendapatkan penutupan. Kamar 304 tetap menjadi kamar yang angker. Tetapi sekarang orang tahu mengapa. Roh Rudy dan Dewi tidak lagi marah, karena kebenaran telah terungkap. Mereka bisa beristirahat dengan tenang, dan kamar 304 tidak lagi menjadi tempat yang menakutkan. Pesan moral, kebenaran akan selalu terungkap, meskipun membutuhkan waktu. Jangan pernah menyimpan rahasia, karena rahasia akan menghantui Anda selamanya.